Saudara-saudaraku yang kekasih, sahabat GKP TV, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Pada pagi hari ini, tanggal 1 September 2023. Kita akan dibekali oleh Tuhan melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Namun sebelum kita menerima firman-Nya, marilah kita berdoa, memohon tuntunan Tuhan untuk menerima firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas panggilan-Mu kepada kami untuk beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Agar Tuhan lebih dulu mengisi hidup kami dengan firman-Mu sebagai terang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk menerima firman Tuhan dengan segenap hati kami. Tolonglah kami Tuhan, agar sungguh-sungguh kami mau menerima firman Tuhan dan hidup dari firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, sahabat GKP TV, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, tanggal 1 September 2023, diambil dari Yesaya 51 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Demikian pembacaan teks kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini, 1 September 2023 ini. Karena ini adalah sebagai salah satu hari yang akan mengingatkan kita peristiwa datangnya Injil di negeri kita di Simalungun, yaitu tanggal 2 September. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini kembali mengingatkan kita bagaimana Tuhan menerangi bangsa kita. Ini akan mengingatkan kita kembali bagaimana Tuhan mengingat kita sebagai bangsanya, bangsa Simalungun yang tadinya belum mengenal Tuhan, yang tadinya belum menerima keselamatan. Tapi September 1903, Tuhan menyatakan dirinya kepada kita sebagai Tuhan yang mengingat kita dan mengangkat kita sebagai anak-anaknya yang kekasih. Karena itu, Tuhan mengatakan kepada kita melalui firman ini pada pagi hari ini, perhatikanlah suaraku, pasanglah telingamu kepadaku. Perhatikan suaraku, dengarkanlah suaraku, pasang telingamu kepadaku. Mengapa? Karena Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan menyatakan dirinya kepada kita sebagai Tuhan yang mau mengangkat kita menjadi bangsanya, memberikan terang kehidupan kepada kita. Bukan hanya kepada bangsa Simalungun sebenarnya, tapi kepada seluruh dunia ini. Karena itu dia katakan, sekali lagi saya bacakan, perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, pasanglah telingamu kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Saudara-saudara yang kekasih, dengarkan. Berarti Tuhan meminta kita untuk menerima perkataannya. Dengarkan. Itu berarti bahwa Tuhan menginginkan kita hidup dengan perkataannya. Kita hidup dengan firman-Nya. Dengarkan. Pasang telingamu, kata Tuhan. Itu berarti Tuhan ingin agar kita menghayati firman-Nya.
hidup dari firman-Nya setiap hari, hidup dari firman-Nya dalam seluruh kehidupan kita, bukan hanya hari ini, tapi untuk seluruh kehidupan kita ke masa depan. Dengarkan, pasanglah telingamu. Itu berarti bahwa biarkan firman Tuhan itu memasuki kehidupan kita ini. Biarkan firman Tuhan itu menguasai kehidupan kita ini. Biarkan firman Tuhan itu menjadi terang dalam kehidupan kita. Dan mengatur perjalanan hidup kita. Karena firman-Nya itulah kehidupan kita. Tuhan mengatakan, pengajaran akan keluar daripada aku. Firman-Nya itulah pengajarannya kepada kita. Kalau kita ingat firman Tuhan dalam Roma 1 ayat 16. Demikian katanya. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan orang percaya. Karena Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan orang percaya. Itulah maksud Tuhan memberikan Injilnya kepada bangsa kita, bangsa Simalungun. Dengan datangnya pendeta Augustais ke Simalungun memberitakan Injil. Dengan diangkat, dengan bertambahnya orang-orang percaya di Simalungun. Dengan bertambahnya pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah orang Simalungun. Baik Samas, baik Sintua, baik pendeta, semua yang ikut dan mau terlibat dalam pelayanan itu, Tuhan mau pakai untuk memberitakan kekuatan Allah itu yang menyelamatkan kita, yaitu firman-Nya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Dia membagi-bagikan itu kepada kita, kepada seluruh bangsa-bangsa di dunia ini, agar semua bangsa-bangsa diselamatkan. Hari ini kita bersyukur, mari kita syukuri secara khusus dalam rangka menyambut jubileum 120 tahun Injil di Simalungun. Kita dipanggil oleh Tuhan, dan kepada kita dibagi-bagikannya, ditransfernya kekuatannya itu untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bagian yang kedua dari teks kita ini, dia katakan, hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Hukumku. Pengajarannya adalah pengajaran firman. Hukumnya adalah peraturan kehidupan agar kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada tuntunan yang menuntun kita. Tuntunan moral kita. Hukum Tuhan menjadi hukum kehidupan kita. Karena itu, di dalam kehidupan keseharian kita, marilah kita mentransfer kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Dan marilah kita wujud nyatakan dalam hidup kita kehidupan yang benar, yang sesuai dengan hukum Tuhan dalam hidup kita. Karena itulah kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita rayakan jubileum 120 tahun pada tahun ini, pada bulan September ini secara khusus, untuk kembali menyatakan iman kita kepada Tuhan. Mengungkapkan iman kita dengan benar kepada Tuhan dan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga nyata, sekali lagi sehingga nyata, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Salam jubileum kepada kita semua. Heja mareta eta mahita maka malaskon jubileum 120 tahun. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan firman-Mu, firman keselamatan kepada kami, yang menerangi kehidupan kami, sehingga kami dapat merayakan jubileum 120 tahun Injil di Simalungun. Kami dapat mengungkapkan iman kami kembali di hadapan-Mu, karena Engkau sudah memberikan keselamatan itu kepada kami.
Terima kasih Bapa di sorga. Ajarlah kami Tuhan untuk mau tetap setia kepada Tuhan, mewujud nyatakan kehidupan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarlah kami Tuhan, agar kami terus menyatu dengan Tuhan dalam hidup kami, agar kami juga menyatu sebagai umat-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu di GKP ini, bersatu padu, mewujud nyatakan iman yang benar, memuliakan nama Tuhan. Biarlah anak-anak cucu kami juga semuanya Tuhan, sungguh mau hidup dari firman-Mu, karena firman-Mu lah kehidupan kami. Hanya karena firman-Mu lah kami dapat hidup di tengah-tengah dunia ini. Tolonglah kami Tuhan, setiap orang dan seluruh jemaat-Mu, untuk sungguh-sungguh berjalan dalam iman, karena Engkau sudah menerangi hidup kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu, seluruh gerejamu, seluruh jemaat-Mu di GKP ini, seluruh pelayan-pelayan-Mu, agar kami hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan.
KPS TV.